Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel yang selalu memberikan informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Dan kali ini Dr. Grand akan membahas tentang sunscreen. Apakah sunscreen itu? Apakah maksud dari SPF, PA, berapa kali penggunaannya, dan bagaimana cara penggunaannya yang benar? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Nah, apa sih sunscreen itu? Nah, sunscreen ini adalah zat yang digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet. Nah, sunscreen ini mirip dengan sunblock. Cuma sunblock ini kandungannya lebih tebal dan kemampuannya untuk melindungi kulit kita itu juga lebih kuat. Hanya saja kalau sunblock itu tidak digunakan untuk harian, sedangkan sunscreen bisa digunakan untuk harian. Nah, sunscreen ini ada beberapa zat ya, macam-macam zatnya. Ada yang organik, ada yang inorganik. Kita ketahui bahwa ultraviolet ini ada macam-macam. Ada ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Dan yang bisa menembus ke kulit kita ini ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet A dia bisa menembus hingga batas ke dermis ya. Dia sampai ke dalam. Sedangkan ultraviolet B dia hanya bisa menembus sampai lapisan epidermis saja. Dan di lapisan epidermis inilah keluar melanin. Apakah fungsi melanin ini? Melanin ini berfungsi untuk melindungi sel kita agar tidak terpapar ultraviolet terlalu banyak sehingga bikin sel kulitnya ini rusak. Itulah mengapa pada orang-orang yang tinggal di daerah tropis kulitnya lebih gelap, karena dia membutuhkan melanin lebih banyak daripada orang-orang yang tinggal di sekitar kutub, misalnya Eropa gitu ya, atau bangsa Cina. Karena memang paparan sinar ultravioletnya tidak setinggi kita-kita yang ada di Afrika atau kita yang di daerah Khatulistiwa. Jadi wajar saja kalau kulit mereka lebih putih, lebih pucat daripada kulit kita yang orang Indonesia. Nah, dan perlu kamu perhatikan adalah ultraviolet ini dia masuk melalui radiasi. Jadi, meskipun kamu ada di dalam ruangan ya, dan ruanganmu itu ada jendelanya atau ada lubang ventilasi, itu bisa masuk ya. Dan beberapa tembok ataupun kayu pun masih bisa menembus karena dia ini radiasi ya. Dia bisa nembus terus. Ingat pelajaran fisika loh ya. Jadi seperti masuk begitu. Nah, jadi penggunaan sunscreen itu kesalahannya adalah hanya digunakan ketika di luar. Padahal di dalam ruangan kita juga perlu sunscreen. Nah, kalau di dalam beberapa literatur yang saya baca, pengaplikasiannya itu menggunakan dosis 2 mg per cm persegi. Atau lebih mudahnya itu menggunakan 1 sendok teh. Dibagi ya, 1 sendok teh ini untuk satu daerah. Misalnya nih, semua badan kita dibagi 7, yaitu 1, 2, 3, 4 belakang, kaki 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki 2, 7. Jadi ada 7 bagian. Dia menggunakan sekitar 7 sendok teh. Ini yang kamu gunakan, oleskan ke seluruh tubuhmu. Dan lebih baiknya adalah 2 kali. Mengapa kok 2 kali? Karena kalau hanya 1 kali olesan, dikhawatirkan ada miss area. Jadi area yang tidak terkena sunscreen. Itulah mengapa penggunaannya harus 2 kali. Dioleskan, set. Lalu oleskan lagi. Itu cara pengaplikasian yang benar. Dan juga pengaplikasiannya ini antara 15 sampai 20 menit sebelum terpapar sinar matahari. Ya. Nah, kalau misalnya kamu bekerja di ruangan, ya cukup kamu pakai aja nih sunscreenmu ya. Sunscreen. Nah, kapan perlu pengulangan? Pengulangannya ini di dalam literatur yang saya baca adalah 2 jam ketika kamu di luar. Jadi kalau kamu terpapar langsung sinar matahari, 2 jam itu harus kamu ganti.
Atau ketika kamu berkeringat atau kena air, itu luntur. Tetapi ada beberapa sunscreen yang dia tahan air, ada yang kandungan tahan air itu masih bisa ya. Tapi tetap ada beberapa persen yang bakalan luntur. Tetap kalau bisa 2 kali ya, 2 jam maksud saya. 2 jam pengulangan jika terpapar langsung. Tapi kalau kamu di ruangan ya nggak perlu, karena di ruangan itu kamu sudah pakai ya, udah cukup. Kecuali kalau kamu wudhu ini, baru kamu oleskan lagi, begitu. Jadi nggak serta-merta harus 2 jam, 3 jam, 4 jam, enggak. Karena apa? Tubuh kita ini, terutama yang orang Indonesia, kita mempunyai melanin yang cukup ya. Jadi sebenarnya yang membutuhkan sunscreen itu yang paling butuh itu hanya orang-orang kulit putih. Bagi kita ini ya butuh sih, cuman tidak terlalu butuh-butuh banget. Buktinya Pak Tani ya sehat-sehat aja ya. Nah, sedangkan kalau orang kulit putih dia sangat butuh. Nah, yang lagi ini ya ada yang namanya SPF. Ada SPF 30, ada SPF 15, ada SPF 150. Itu apa sih bedanya? Jadi SPF ini ya sun protecting factor itu adalah zat yang bisa menahan ultraviolet. SPF kan sudah saya bilang ada macam-macam ya, ada macam-macam. Nah, nilai dari 30, 50 ataupun 100 bukan berarti kemampuannya 30%, 50%, 100%, bukan ya. Jadi SPF 30 itu maksudnya adalah proteksinya ini 30 kali lipat daripada tidak pakai sunscreen. Jadi misalnya ya kita kena ultraviolet nih, 1 detik terbakar kulit kita misalnya ya. Dengan menggunakan SPF 30 detik baru terbakar. SPF 50 detik baru terbakar. Nah, tetapi ya ketika pakai 150 ini juga ada efek sampingnya, antara lain bisa tambah keluar jerawat atau perih, nyeri, kering gitu. Nah, SPF ini ya antara 30 dengan 50 ya, ternyata perbedaannya itu hanya 1% saja. Dengan resiko efek samping yang naik, harga yang juga jauh tinggi, saya rasa SPF 50 tidak worth it. Kalau kamu punya duit, no problem. Kalau kulit kamu nyaman ya, tidak berjerawat, no problem. Tetapi bagi saya pribadi itu tidak worth it sekali. Kulit kita ini sudah cukup dengan SPF 10, 20, 30 sudah cukup. Nggak perlu sampai 50 segala. Kecuali kamu anaknya David Beckham, ya nggak apa-apa. Karena kulit putih, wajar membutuhkan SPF. Bahkan ada beberapa yang sampai SPF 100 itu ada yang pakai. Karena ya memang keturunan bule, ya wajar. Nah, ini lagi ada miss yang digunakan oleh para marketing adalah, Dok, SPF itu hanya untuk melindungi UVB saja. Maka kita harus menggunakan SPF PA+++++. Semakin banyak plusnya semakin baik. Karena SPF ini hanya UVB dan PA ini untuk melindungi UVA. Nah, ini salah lagi ya. Seperti aku bilang, SPF itu ada organik and inorganik. Nah, yang itu ada yang bisa untuk UVA, ada yang UVB, dan ada yang broad spectrum atau semuanya bisa. Jadi bukan berarti PA+ itu hanya UVA saja, SPF hanya UVB saja. Bukan, itu hanya permasalahan regulasi. Kalau di Amerika dan Eropa tidak ada PA++++. PA++ itu adanya di Korea. Di Jepang namanya PFA atau bisa juga menggunakan PA ya. Tapi kalau di Eropa dan Amerika tidak ada. Yang ada adalah broad spectrum, UVB. Karena apa? Di Eropa dan Amerika yang paling penting sunscreen itu untuk melindungi epidermis. Sehingga yang dibutuhkan adalah protecting UVB. Karena itulah awal-awal itu hanya untuk UVB saja. Nah, berhubung dengan teknologi meningkat, akhirnya bisa semuanya. Tetapi regulasi di Amerika tidak ada PA++, itu nggak ada.
Jadi ya SPF, sunscreen broad spectrum, sunscreen tahan air. Ya seperti itu aja. Jadi nggak ada istilah-istilah yang aneh-aneh. Nah, jadi dengan begini kan kamu bisa berpikir-pikir ya. Jadi itu hanya bahasa marketing, bahasa untuk supaya kamu membeli. Jadi ya kalau cocok sih enggak, no problem. Tapi banyak banget yang setelah menggunakan SPF 50 timbul jerawat kemana-mana biar. Malah akhirnya ya bukannya worth it, malah merusak. Itu loh. Jadi jangan terlalu percaya bahasa marketing lah. Mendingan kamu ya nonton channel ini, kamu pasti tambah pinter kok ya. Oh my god! Wow! Oke, jadi ya kita ulangi lagi. Prinsip-prinsip penggunaan sunscreen ya. Yang pertama adalah gunakan meskipun di ruangan. Ya, pengaplikasiannya adalah 15-20 menit sebelum terpapar sinar matahari. Oke. Dan yang ketiga adalah jika di luar ruangan, maka harus diaplikasikan lagi 2 jam sekali. Ya, kalau di dalam ruangan itu diaplikasi lagi jika berkeringat ataupun basah. Dan pengolesan sunscreen itu 2 kali untuk menghindari miss area. Dan juga yang paling penting adalah kulit kita ini sudah baik. Jadi jangan terlalu termakan oleh marketing dengan semakin tinggi semakin bagus. Tidak seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Kau mau subscribe, unsubscribe, dislike atau like sakarepmu. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.